Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Widiawati dari NIM 331 kelas Manajemen Retail dan Jasa 7G. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi pada perusahaan jasa mengenai perusahaan PT PLN Persero UP3 Surakarta. Yang pertama yaitu sejarah singkat PLN. Perusahaan listrik negara atau PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan atau disebut PKUK dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bergerak dalam bidang penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih menjadi dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan atau Persero, dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang. PT PLN UP3 memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi yang pertama yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lainnya yang terikat berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu menjadikan listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Program pemasaran jasa. PT PLN berupaya menyampaikan pemasaran jasa melalui aplikasi PLN Mobile. Aplikasi ini merupakan bentuk sinergi layanan PLN kepada pelanggan yang sebelumnya memanfaatkan kontak center PLN 123, Facebook, Twitter, dan web PLN. Relationship marketing. Yang pertama yaitu financial benefit. Hal ini dilakukan dengan memberikan reward dalam bentuk harga khusus, diskon, atau pemberian voucher. Yang kedua, social benefit. Melalui komunikasi ini, PT PLN UP3 Surakarta mengetahui dan mempelajari kebutuhan dan keinginan para pelanggan secara individu. Yang ketiga, struktural-tis. Melalui ikatan struktural ini, hubungan PT PLN UP3 Surakarta dan pelanggan yang semula sebatas seller dan buyer berubah menjadi partner dalam bisnis. Yang keempat yaitu kepercayaan dan komitmen. Dalam PT PLN UP3 Surakarta dapat menjalankan tugas dengan komitmennya dan dapat dipercaya sebagai perusahaan penyedia jasa listrik. Materi selanjutnya yaitu aspek hukum sumber manusia. Yang pertama, penarikan tenaga kerja. Dalam memenuhi kebutuhan suatu perusahaan akan menyeleksi dengan cara merekrut karyawan yang memiliki potensial. Yang kedua, pemeliharaan tenaga kerja. Dalam pemeliharaan meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan supaya karyawan tetap loyal, berdisiplin tinggi, dan bekerja secara produktif. Yang ketiga, jumlah pegawai. Saat UP3 Surakarta memiliki sebanyak 377 pegawai. Yang keempat, sistem pembagian jam kerja. Untuk jam kerja yang diterapkan pada perusahaan jasa UP3 PLN Surakarta ini terbagi menjadi dua bagian yaitu kru lapangan dan staf. Yang kelima, sistem pengupahan tenaga kerja. Kru di lapangan dan staf di kantor pengupahannya setiap 1 bulan sekali. Yang keenam, pemberian kompensasi. PT PLN UP3 Surakarta juga memberikan kompensasi berupa tunjangan hari raya atau THR dan memberikan jaminan sosial berupa BPJS. Yang ketujuh, jenjang karir. Dalam hal ini, jenjang karir yang akan diperoleh oleh para karyawannya pasti yaitu naik golongan setiap 4 tahun sekali. Jadi, dalam hal ini, jenjang karir yang akan diperoleh oleh para karyawannya pasti yaitu naik golongan setiap 4 tahun sekali. Manajemen kualitas jasa. Yang pertama, tangibles atau bukti fisik. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh PT PLN Surakarta. Yang kedua,
keandalan. PT PLN Surakarta selalu memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan tanpa mengecewakan pelanggan. Yang ketiga, ketanggapan. PT PLN P3 Surakarta untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Selanjutnya yaitu jaminan dan kepastian. Pengetahuan, kesopanan, santunan, dan kemampuan para pegawai PT PLN P3 Surakarta untuk menumbuhkan rasa kepercayaan kepada para pelanggan. Yang terakhir yaitu empati. Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Analisis pasar konsumen. Pasar konsumen yang diberikan PT PLN P3 Surakarta salah satunya adalah mengadakan program gratis pemasangan baru dan tambah daya dari 450 sampai 900 watt menjadi 1300 watt sampai 2200, berlaku dari bulan Januari sampai bulan Juni. PT PLN P3 Surakarta juga mewajibkan seluruh pengguna energi listrik yang melakukan pemasangan baru menggunakan meter statis prabayar. Perilaku konsumen. Peningkatan jumlah konsumen dari tahun ke tahun terjadi karena jumlah masyarakat di Indonesia setiap tahun juga bertambah, dan di sisi lain PT PLN merupakan satu-satunya perusahaan penyedia energi listrik yang ada di Indonesia. Berikut merupakan testimoni pelanggan. Yang pada gambar pertama ini, staf PLN memberikan arahan kepada konsumen mengenai aplikasi PLN Mobile. Yang kedua yaitu ulasan dari konsumen melalui Google Map yang merasa puas dengan pelayanan pada PLN P3 Surakarta. Yang ketiga merupakan testimoni pelanggan yang menggunakan aplikasi PLN Mobile. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kinerja bisnis. Metode penelitian kinerja karyawan yang digunakan pada PLN P3 Surakarta yaitu menggunakan SIMPK, yang itu Sistem Informasi Manajemen Kinerja Pegawai, adalah sistem penilaian berdasarkan kinerja atau prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Namun ada beberapa yang kurang paham menggunakan aplikasi SIMK sehingga tidak mengerti target yang ingin dicapai. Saran untuk evaluasi kinerja bisnis. Yang pertama, para pemimpin sebaiknya dapat meningkatkan proses penilaian kinerja karyawan berdasarkan bukti-bukti realisasi kerja agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada karyawan yang belum mengetahui tentang aplikasi SIMK. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.